Presiden Joko Widodo meminta Indonesia harus menjadi pemain dalam sektor ekonomi digital yang mengalami pertumbuhan double digit di tahun 2021 silam. Menurut Presiden, transaksi ekonomi digital di tanah air diproyeksikan akan mencapai 125 miliar dolar Amerika di tahun 2025 mendatang. Hal ini Presiden sampaikan dalam peresmian SeaLabs Indonesia. Program SeaLabs akan mencari dan mengembangkan 1.000 talenta teknologi Indonesia. SeaLabs akan memberikan pelatihan intensif serta kesempatan bagi ribuan talenta teknologi Indonesia untuk bisa berkontribusi bagi perkembangan ekosistem digital melalui perusahaan teknologi kelas dunia di tanah air. Kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Novana Yantaka. Selamat siang, Naya. Naya, seperti apa nih sebenarnya program SeaLabs dan melibatkan siapa saja pada hari ini? Ya, selamat siang Heranov dan juga pemirsa. Memang program SeaLabs Indonesia ini merupakan salah satu program dari SeaLabs Indonesia, merupakan bagian dari tim Global Sea, induk perusahaan Garena, Shopee, dan juga Simani yang hadir untuk mengembangkan teknologi dan juga memecahkan masalah bisnis secara nyata. Dan juga SeaLabs Indonesia ini telah diresmikan tadi pagi oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Chairman and Group CEO Sea, Forest Lee, kemudian juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim, Menteri Koperasi dan juga Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki, Chief Operating Officer Sea, Yegang, dan Director and Country Head of Sea Indonesia, Kiki Hapsari. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi SeaLabs Indonesia dalam mengembangkan dan juga mencetak 1.000 talenta digital Indonesia. Jokowi juga mengajak para talenta digital yang berkarir di luar negeri untuk kembali ke Indonesia untuk berkontribusi dan juga berkarya di tanah air. Berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh SEA dan SeaLabs Indonesia yang sudah banyak mengundang digital talent kita untuk kembali ke tanah air. Tadi saya dibisiki oleh Bapak Yegang, Bu Kiki, sama Pak Forest Lee, tahun 2023 akan diundang kira-kira 1.000 yang bisa masuk ke 1.000 orang yang bisa kembali ke Indonesia untuk masuk di SEA maupun di SeaLabs Indonesia. Saya kira ini saya harus mengatakan apa adanya, saya sangat menghargai upaya-upaya seperti ini. Ya, Heranov dan juga pemirsa, nantinya SeaLabs Indonesia ini akan menjadi tempat untuk berkumpulnya para talenta digital muda, di mana talenta digital baru ini akan menerima program pelatihan terstruktur selama 6 bulan yang mencakup dasar-dasar teknologi, kemudian ilmu teknik, dan juga kurikulum pembinaan yang nantinya akan diajari atau dimentori oleh para yang ahli di bidangnya, yang profesional, bukan hanya dari Indonesia dan juga dari mancanegara. Dan ini juga akan menjadi salah satu terobosan baru untuk mencapai atau mendukung sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan transformasi digital ekonomi di Indonesia. Dan nantinya juga talenta digital yang sudah mapan, mereka juga akan menjalin pelatihan di tempat kerja, berbagai proyek yang berfokus pada kerja tim, serta belajar praktik terbaik di insinyur terbaik di seluruh dunia. Dan talenta digital ini juga nantinya akan menjadi salah satu sumber atau dorongan yang sangat baik untuk meningkatkan transformasi digital ekonomi di Indonesia. Berikut pernyataan dari Direktur and Country Head of Sea Indonesia, Kiki Hapsari. Rencananya SeaLabs ini akan merekrut 1.000 talenta digital hingga tahun 2023 sampai bulan November, itu targetnya. Nanti di sana mereka juga akan belajar dengan mentor-mentor terbaik kelas dunia, juga langsung bekerja dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan mereka ini juga nanti bisa berkembang sendiri, artinya mereka juga tidak harus terus belajar dan bekerja di perusahaan kita, tapi juga bisa mengembangkan di perusahaan teknologi lokal lainnya
juga mungkin dari beberapa dari mereka bisa punya startup sendiri nantinya. Dan kita sudah bisa melahirkan generasi baru technopreneur di Indonesia. Seperti itu. Ya, nantinya juga para talenta digital akan direktur secara berkala, di mana saat ini sudah ada 200 talenta digital dan di mana perekrutan 1.000 talenta digital ini akan dilakukan hingga November 2023 mendatang. Nantinya para talenta digital ini bisa bergabung untuk bekerja di lini bisnis group, kemudian atau juga bisa di perusahaan teknologi lokal lainnya maupun membangun startup sendiri sebagai technopreneur. Dan upaya Silab Indonesia ini juga sejalan dengan mandat Presiden Joko Widodo dalam mendorong transformasi digital, di mana seperti kita ketahui perkembangan teknologi dan digital ini memang menjadi salah satu pusat ataupun menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya diharapkan dengan meningkatnya transformasi digital di Indonesia akan menjadi kunci dan juga penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tanah air. Heranov. Menarik sekali, kita apresiasi langkah positif dari Silabs untuk mendukung ya kemajuan perkembangan ekonomi digital yang ada di tanah air. Tadi Anda sebutkan perusahaan teknologi akan bergabung dengan Silabs, tapi mungkin bisa Anda elaborasi lagi perusahaan apa yang akan bergabung dalam kerjasama antara Silabs ini untuk mendukung perkembangan ekonomi digital yang ada di tanah air, apakah berskala lokal atau internasional? Naya. Ya, memang nantinya Silab Indonesia ini bukan hanya dimentorin oleh para ahli dari Indonesia saja, nantinya juga akan ada pertukaran atau transfer pengetahuan dari para startup Indonesia dan juga mancanegara. Namun memang sekali lagi diharapkan nantinya Indonesia akan menjadi startup atau rumah dari startup yang memang menjadi transformasi digital Indonesia tentunya bisa tercapai. Dan tentunya bisa kita lihat Presiden Joko Widodo juga sangat mengapresiasi karena memang banyak bakat-bakat talenta-talenta digital Indonesia yang memang saat ini seperti kita tahu juga banyak berkarir di luar negeri, dan diharapkan para talenta digital Indonesia yang saat ini berkarir di luar negeri bisa kembali datang dan berkontribusi dan berkarya di tanah air dan tentunya memajukan transformasi ekonomi digital di Indonesia dan potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 yaitu 1.046 miliar dolar Amerika bisa kita capai atau bisa setara dengan 2.092 triliun rupiah. Heranov. Baik, sukses selalu Silabs Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda, Nova Nayantaka, langsung dari Jakarta.